Sejumlah ormas di Bali bersatu menyuarakan penolakan terhadap aksi demo yang akan digelar Aliansi Mahasiswa Papua memperingati 60 tahun aneksasi bangsa Papua yang masuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ormas-ormas di Bali menyayangkan sikap lemah aparat kepolisian yang terkesan melakukan pembiaran dan justru menerbitkan izin aksi demo di depan Kedutaan Amerika Serikat. Aparat kepolisian diminta tegas menangkap warga Papua yang mengatasnamakan mahasiswa. Apalagi isu yang diangkat pada demo tersebut jelas-jelas menyudutkan bangsa Indonesia karena Indonesia dituduh sebagai imperialis, kolonialis dengan mencaplok Papua. Di sini Aliansi Mahasiswa Papua ini adalah kelompok-kelompok yang memang dibayar untuk melakukan propaganda bahwa Papua itu bukan milik negara kesatuan. Dan mereka sudah menyiapkan gerakan mereka selalu anarkis agar dibaca dan kita selalu menjadi korban, rakyat Indonesia selalu korban, dan kepolisian di sinilah yang saya minta untuk bersikap tegas. Sama seperti demo-demo terdahulu, demo peringatan 60 tahun aneksasi bangsa Papua yang rencananya dilakukan Aliansi Mahasiswa Papua di depan Kedutaan Amerika Serikat kembali diprediksi rusuh. Pada demo yang digelar Aliansi Mahasiswa Papua awal April 2023 lalu, terjadi bentrok massa antara pendemo dengan Ormas Patriot Garuda Nusantara yang menyebabkan 5 orang dari Ormas Patriot Garuda Nusantara mengalami luka-luka dan patah tulang. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Adu jotos tak terhindarkan dalam aksi peringatan Hari Buruh di Makassar, Sulawesi Selatan. Ditemukan adanya dugaan kelalaian perawatan sarana dan prasarana pelayanan atas tewasnya seorang wanita di lorong lift Bandara Kuala Namu. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kebakaran melanda puluhan kios di Pasar Salak, Tasik Malaya, Jawa Barat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan kerugian akibat peristiwa itu. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. ...22 kios di Pasar Salak Cinam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ludes terbakar pada Senin dini hari. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun api pertama kali muncul sekitar pukul 2 pagi dan dapat dipadamkan sekitar pukul 3 pagi. Kira jam 02.00 kami menerima laporan daripada masyarakat dengan telah terjadinya kebakaran Pasar Salak Cinam. Pada saat itu kami dengan anggota Koramil langsung mendatangi TKP dan menghubungi pemadam kebakaran, kemudian PLN, dan sama masyarakat kami berusaha untuk memadamkan api. Terkait kejadian ini, unit Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota langsung memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat korsleting listrik, pura di Gianyar, Bali ludes terbakar. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Bakar Senin siang. 6 mobil pemadam kebakaran maksud kami dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada bagian atas pura. Proses pemadaman sulit dilakukan mengingat bagian atap pura terbuat dari material yang mudah terbakar. Akibat kejadian ini, pemirsa, kerugian mencapai 500 juta rupiah. Sementara itu, diduga akibat korsleting listrik, Mapolsek Bekasi Kota terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas mendinginkan ruangan agar tidak menjalar ke ruangan lain.
Asap pekat keluar dari ruangan Humas Mapolsek Bekasi Kota Jawa Barat pada Senin siang. Bahkan sempat terjadi ledakan dari panel listrik yang terbakar. Mengetahui hal itu, petugas bergegas merusak sejumlah kaca guna memadamkan api dengan alat pemadam ringan sehingga kebakaran tidak merembet ke ruang lainnya. Ruangan Humas itu pas lagi kekunci, sedangkan personil Humas kita lagi pospam di pospam operasi ketupat di Sumber Harta. Jadi untuk memadamkan kita langsung pecahkan kacanya. Kita ambil tindakan cepat. Atau gimana sih, kan? Hah? Ruangan lagi kosong atau? Ya, untuk Humasnya lagi kosong ruangannya. Petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas melakukan pendinginan ruangan yang terbakar. Diketahui peristiwa itu terjadi akibat korsleting listrik. Kini petugas PLN memperbaiki instalasi listrik yang terbakar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tak kuat menanjak, sebuah truk menghantam motor yang di belakangnya. Akibat kejadian itu, 4 orang terluka, 1 diantaranya luka parah di bagian kepala. Sebuah truk engkel tak kuat menanjak di jalan tanjakan Jembatan Cipamingkis, Kampung Batu, Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya truk menghantam sepeda motor yang di belakangnya, hingga mengakibatkan 4 orang mengalami luka-luka. Di antaranya 1 anak bernama Iqbal yang mengalami luka cukup parah di bagian kepala. Dibantu warga, korban dievakuasi untuk dibawa ke Puskesmas Sukamakmur guna mendapatkan pertolongan pertama. Namun dengan kondisi luka berat, beberapa korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Darurat Cilengsi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara korban yang mengalami luka di bagian kepala dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Jakarta. Tangani dulu di sini, pertolongan pertama itu di sini, gitu. Terus setelah itu semuanya dirujuk ke RSUD Cilengsi. Oh, kenapa sih Bu awalnya Bu? Menurut korban yang sebagian yang tidak ada luka. Jadi ada mobil truk di depan mereka itu ada mobil truk, terus belakang truk ini ada mobil pick up. Nah, korban ini di belakang mobil pick up menggunakan motor. Gitu. Jadi mobil yang truk tersebut mundur, jadi semua kena pick up dulu. Nah, itu terseret sama mobil pick up. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi di mana kasus tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan di dalam lorong lift Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara terus didalami. Ombudsman Sumatera Utara menyebut adanya dugaan kelalaian perawatan sarana dan prasarana pelayanan di Bandara Internasional Kuala Namu. Kasus tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan di dalam lorong lift Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara terus didalami. Diduga ada kelalaian pihak Bandara Kuala Namu. Hal tersebut diungkap langsung oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Abiyadi Siregar, saat melakukan sidak lift Bandara Internasional Kuala Namu, tempat di mana korban terjatuh. Dalam kasus tewasnya korban ini, Ombudsman menilai peristiwa tersebut bisa masuk ke dalam ranah hukum karena adanya kelalaian saat kejadian. Ini kan dugaan kelalaian dalam sementara dalam perawatan sarana dan prasarana bandara terutama liftnya, ya kan? Nah, di situ kelalaiannya, ya kan? Mestinya harus ini tidak boleh terjadi sebagai sebuah bandara yang penyelenggara pelayanan publik. Mereka ini bertanggung jawab wajib memberikan sarana yang layak, sarana yang memberi rasa aman dan keselamatan kepada semua penggunanya. Sebelumnya pihak keluarga dari Aisyah Sinta Dewi berencana akan melaporkan pihak pengelola Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang terkait hal tersebut. Pihak keluarga menilai adanya dugaan kelalaian dalam sistem operasi lift sehingga terjadinya peristiwa tersebut.
Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih mendalami kasus tewasnya Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur akibat tertabrak kereta di Jatinegara, Jakarta. Sementara polisi membantah bahwa adanya panggilan misterius ke ponsel korban. Peristiwa tewasnya Kasat Res Narkoba Polrestro Jakarta Timur yang tertabrak kereta di Jatinegara, Jakarta Timur hingga kini masih terus didalami. Saat ini polisi telah memeriksa 7 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan saksi, polisi menjelaskan kronologis kejadian mulai dari korban tiba di Mapolres hingga akhirnya ditemukan tewas. Sementara aktivitas korban mulai dari tiba di Mapolres hingga detik-detik berjalan kaki menuju rel kereta terekam kamera CCTV. Sebelum menuju rel kereta, korban sempat datang ke ruangannya dan berganti pakaian, serta sempat minum obat dokter lantaran dirinya baru selesai menjalani operasi batu empedu. Setelah itu korban keluar dari Mapolres dengan mengenakan jaket hitam dan menyeberang dengan berjalan kaki seorang diri menuju rel kereta. Dari kamera CCTV di stasiun Jatinegara juga memperlihatkan korban berjalan seorang diri. Saat kereta mulai mendekat, korban langsung berjalan ke jalur 3 rel kereta hingga akhirnya tertabrak kereta yang melaju dari arah Jakarta menuju Tegal. Sementara terkait informasi yang beredar bahwa sebelum ditemukan tewas korban sempat menerima panggilan misterius, polisi menegaskan bahwa pihaknya membantah bahwa adanya panggilan misterius ke ponsel korban pada hari kejadian. Karena sebanyak 6 aktivitas panggilan telepon di ponsel korban hanya dari orang yang dikenal. 6 aktivitas tersebut yakni terdiri dari 3 panggilan masuk, 2 miss call, dan 1 panggilan masuk pada waktu terakhir kalinya yakni pukul 9:29 waktu Indonesia Barat. Kami hanya menepis bahwa berita-berita yang beredar bahwa tidak ada itu telepon dari orang-orang tidak dikenal dan lain sebagainya. Di sini yang menelpon semuanya orang yang dikenal oleh beliau, mulai dari keluarga, anak buah, kemudian istri, mungkin istri, kemudian anak buah beliau, Kasat Narkoba, yang semua sudah kita ambil keterangan kecuali istri ya, karena masih berduka secara garis besar seperti itu. Kemudian mungkin nanti kami akan upaya melakukan tindakan psikologi forensik, di mana kita mungkin dari situ bisa mendalami lebih dalam penyebab-penyebab mungkin terjadinya kejadian seperti ini. Diketahui jenazah korban pertama kali ditemukan setelah petugas keamanan stasiun mendapat laporan dari masinis. Saat kejadian, tidak ada warga yang melihatnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga Ponorogo nekat membawa seekor kucing balik ke daerah asal setelah sempat diajak berlebaran di Lumajang. Informasinya sesaat lagi.